ketika satu UPT yang fungsionalnya banyak, pekerjaannya itu banyak. Dari berbagai, nah sekarang contoh Mbak Ririn lah, ngurusi rekon aja ya Mbak Ririn ya. Itu aja udah jadi angka kredit tuh. Di situ sudah ada penilaian kinerja, tadi terkait contoh Mbak Ririn ada terkait dengan perubahan jabatan, ya. Itu tadi contoh, karena Mbak Ririn kemudian tugasnya di perusahaan rekon ini. Itu sudah cukup banyak, apalagi kalau satu UPT hanya ada misalnya 2 orang. Satu terampil, satu ahli, ahlinya muda lagi, baru lagi misalnya. Biasanya nanti kita ini, nah, peta jabatan, ini kita juga mikir juga karir orang. Kalau kita tutup karirnya, itu paling enggak, itu nanti dia tidak termotivasi. Coba umur berapa, saya udah mentok segini. Nah, apalagi kita masih buka fungsional itu satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah. Yang nggak boleh kan lompat, sambil ke ahli. Ada juga yang lompat. Yang lompat pun biasanya kita lihat dulu. Oh ternyata di situ memang nggak ada orang. Dan dia memang benar cara nyusunnya. Nah itu biasanya kita kasih lihat anak itu angka kreditnya, angka kredit kayak bonus begitu, quote and quote kayak bonus. Tapi kan memang nggak bisa masukin di kodenya ya Mbak Ririn ya. Jadi dia kadang-kadang disumpel-sumpelin, dikasih catatan. Sebenarnya ini kegiatan adalah di kelompok ahli, misalnya di pertama tadi karena tidak ada bla 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 bla. Ada surat cinta juga. Tadi yang Mbak Ririn sampaikan, boleh kita masukkan sebagai bahan keterangan. Hakim penilai juga nggak merem. Nah, daripada seperti itu, lebih baik silahkan bisa dibuka jabatannya dengan catatan ada pendukung nanti ketika usul Mas Arif. Nanti sampaikan ke Sekretariat Dijen. Ya, pegawainya berapa Mas Arif? Saat ini 77 Bu Esti, 77, POPT-nya 37. Kebetulan Bu Esti yang disampaikan Bu Esti itu sangat betul Bu. Ini menjawab keresahan teman-teman POPT Bu. Jadi ini sudah ada daftar antri Bu Esti. Itu ada 4 dari ahli pertama ke muda Bu, ini sudah merasakan kegelisahan yang sangat begitu dalam Bu, seperti itu. Karena bagaimana ini nasibnya ketika petanya sudah mentok seperti itu jumlahnya, sementara ini sudah pada menunggu sekitar ini sudah ada 2-3 tahun lah Bu, seperti itu. Nah ini sudah, karena kalau menunggu yang di atas Bu itu hanya ada 2 pilihan. Yang satu harus nunggu pensiun atau meninggal, mutasi seperti itu ya, atau meninggal juga ya, ada 3 pilihan itu Bu. Jadi ini yang betul-betul Bu yang dirasakan Bu, kami itu setiap hari dikomplain terus Bu yang di kepegahan itu. Ini bagaimana kok bisa, ini memang tantangan berat Bu Esti, Mbak Mia sama Mbak Ririn ini. Karena mereka menggantungkan nasibnya itu betul-betul di kepegawaian. Ini bagaimana? Bahkan sampai ada yang menawar Bu Esti, kalau bisa Mbok naik pangkat dulu. Jangan jabatan dulu, sampai seperti itu gitu loh. Itu yang ya ini ya Bu, sama curhat sekalian gitu. Ya, seperti itu. Iya, saya juga kayaknya lama nggak dengar curhatannya teman-teman nih. Ya, betul Bu Esti, makan ini harus Bu menengok juga Bu di sini Bu. Karena ini jadi catatan juga. Karena makanya itu kalau nanti agak dibatasi itu juga rasanya kok gimana Bu, sementara kita juga terkait regulasi untuk redistribusi kan juga nanti mentok juga, misalkan kita mau pindah ke Direktorat Perlindungan, di sana pun juga sama, sangat terbatas gitu Bu, seperti itu. Itu Bu Esti yang dirasakan di kami Bu, yang khususnya yang POPT Bu, itu aja Bu permasalahan yang masih sampai saat ini masih mengganjal gitu Bu Esti. Ya saya ingat di BBPOPT itu juga sebenarnya untuk peluang media dan pengembangan metode ya. Seingat saya ada fungsi pengembangan metode itu kita tambahin, nah itu juga itu bisa untuk yang sudah media sampai dengan media, tinggal lagi bicara jumlah. Kalau bicara pekerjaan karena hanya satu-satunya UPT untuk pengendalian, ini mudah-mudahan kita bisa hitung. Yang penting data dukungnya segera diusulkan Mas Arif ke Dijen ya. Ini kita juga akan garap, nanti saya juga akan lapor pimpinan. Iya, ini Bunda dedengkotnya organisasi ini yang menelurkan organisasi di Kementerian Pertanian nih. Bunda Esti ini hafal banget ini seperti apa organisasi kita. Ya karena dari fungsi itu kita akan bisa tahu siapa yang mengerjakan. Fungsionalnya janjinya apa sesuai dengan tingkat kesulitan. Betul. Kita juga harus ini Bunda mulai mempersiapkan diri dengan jabatan yang nanti akan kita ganti baju baru bersama-sama untuk analis SDM aparatur maupun peranata SDM aparatur, karena nanti jenjangnya sampai utama, jadi sangat memungkinkan sekali kalau Balai Besar punya madya gitu ya. Sampai saat ini kan madya itu hanya ada di biro gitu ya, atau di
eselon 1 yang mungkin unitnya besar seperti karantina ada satu, SDM ada satu gitu. Tapi sekarang bisa memungkinkan sampai balai besar saya pikir. Asalkan kita memang bisa mampu menuangkan apa sih yang dikerjakan memang jadi benar-benar menaungi apa yang kita perlukan gitu ya Bunda ya. Iya, betul. Satu itu hal tadi ini karena tugasnya juga lebih luas dengan analis Iya. SDM aparatur. Betul. RB pun masuk, organisasi pun masuk, ke tata laksanaan SOP masuk. masuk, Betul, semua SOP. masuk. Jadi kayak analis manajemen itu. Oke Bunda, mungkin satu ini ya terkait untuk rekan-rekan yang khususnya keterampilan. Kebetulan saya lihat kemarin ada yang ikut uji kompetensi untuk alih kelompok gitu ya, masuk ke analis kepegawaian keahlian dari keterampilan gitu. Salah satunya ada di Surabaya gitu. Nah ini kan ternyata memang harus dinilai terlebih dahulu kalau di BKN. Salah satu persyaratannya dinilai terlebih dahulu untuk S1-nya. Nah ternyata mungkin salah satunya ini pada saat teman-teman berupaya mengupload kesarjanaannya ternyata di aplikasi Idupak itu kalau dinilainya sudah 40, jadi mereka sudah bisa lebih sampai 400 gitu malahan. Nah ini nanti mungkin buat catatan tim penilai Bunda nanti bagaimana untuk rekan-rekan yang mereka membutuhkan PAK untuk alih kelompok tersebut karena sudah lulus uji kompetensi untuk masuk ke analis kepegawaian jenjang keahlian, kelompok keahlian gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita tetap ya sesuai aturan, kita harus nilai gitu loh. Dan kita biasanya kalau pleno kan juga dari teman-teman juga tim penilai ya. Biasanya kita memang harus lihat dari semua proses gitu. Kecuali kalau yang ada satu yang waktu itu nggak bisa nilai karena ternyata memang pendidikannya tidak sesuai. Nah ini yang sayang banget. Kita cuma kasih angka kredit berapa 5 masuk unsur penunjang ya. Monggo, saya nggak tahu nih sampai jam berapa nih Mbak Ririn, ada masukan? Rasa sudah cukup banyak ya. takut kekenyangan Ibu nanti jadi malah bingung. Ini alhamdulillah nih Bunda. Iya betul. Sudah mungkin kemarin juga sudah kita explore untuk yang keahlian. Pada dasarnya tata cara pengisian Dupak hampir sama ya, tapi bagaimana menyajikannya itu dan mungkin kita bagi kedua kelompok keahlian dan keterampilan karena ingin lebih ke sasarannya per kelompok keterampilan maupun keahlian. Jadi monggo Bunda, mau ada lagi sebelum kita tutup Bunda? Cukup, satu lagi aja. Boleh Mbak Mia? Oh enggak, apa Mas Arif? Ini Bu Esti, ini tuh kami masih ada sekitar 8 atau 9 yang belum diklat jabatan fungsional Bu. Kami sudah berkirim surat itu sejak 2 tahun yang lalu ke BP Lembang, tapi memang belum pernah dapat kuotanya seperti itu. Nah mungkin melalui forum ini mungkin kami diberikan masukan di mana yang bisa kami untuk daftarkan gitu. Mungkin Mbak Ririn juga ada referensi. Mbak Ririn itu sebenarnya nembaknya ke Mbak Ririn. Oh Mbak Ririn, boleh Mbak Ririn Mbak. Yang diklat fungsional POPT Mbak, ini ada ahli 1, ada terampilnya berarti 7 Mbak. Seperti itu. Ditambah yang kemarin CPNS 2018 juga belum. Ini soalnya berarti yang angkatan... mengingatkan lagi nih Mas Arif, kirim lagi bersurat cinta lagi ke SDM ini. Ya, oh gitu. Karena pembinanya kan di PPT bukan di SDM Bu. Maksudnya nanti kan SDM pasti menyampaikan lagi ke Biro Oke karena kan secara terstruktur kan ini kan UPT. Ya, kami harus lewat eselon 1 atau gimana? Atau bisa langsung ke UPT yang di daerah gitu loh, Mbak. Mohon arahannya seperti itu. Iya, mekanismenya kan masih sama, Mbak Ririn ya. Nih kalau mau lebih jelas sih mungkin Mas Sanda nih, Mas Sanda bergabung nggak Mas Sanda? Itu iya, yang pegang fungsional. Ya. Jadi mungkin lebih detail. Cuman kalau POPT kan bukan ke SDM ya? Lagi Mbak, adanya itu waktu itu di Lembang sama di Malang Mbak. Nah ini. Oh ininya, tapi penyelenggaranya bukan SDM sebenarnya ya? Penyelenggara memang bukan SDM. Bukan SDM. Karena sebenarnya Badan SDM. Semua pelatihan kan oleh Badan SDM, tapi karena SDM sekarang banyak pelatihan-pelatihan lain, jadi biayanya dari eselon 1. Nah pembinanya adalah Dijen Perkebunan. Kalau POPT masih di Dijen khusus POPT maksudnya ya, kirain analis kepegawaian kan ya. ada di Dijen Taman Pangan. Karena waktu itu terlalu banyak dengan daerah. Nggak apa-apa diusulin aja. Nanti usulnya kalau saran saya ke Taman Pangan aja, melalui Taman Pangan aja Mas. Maksud saya gini, kalau seandainya kan kita suka sharing ya. Sekarang kan kalau nggak salah udah nggak boleh itu. Jadi karena jadi temuan juga serba salah.
waktu diselenggarakan oleh Badan SDM Puslat dulu zamannya Bu Ella, kita suka berantem karena dibiayain yang datang nggak sesuai orang daerahnya. Biasanya yang pintar-pintar nggak diizinin masuk, nggak ikut gitu loh. Itu masalahnya terakhir tahun berapa. Tapi nggak apa-apa nih jadi catatan kata ini nanti kan semua ya. Jadi usulin aja melalui sekretaris Dijen Tangan Pangan, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Esti. Baik, alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Mbak Mia. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin sekali lagi aplaus untuk narasumber kita, Mbak Ririn yang sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah dari kita untuk kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan menambah semangat buat teman-teman untuk memperbaiki dan memperbagus seindah mungkin dupaknya supaya rekan-rekan tim penilai ini sampai berkaca-kaca Bunda. Terlalu happy gitu melihatnya karena kinerja kita juga bisa digambarkan dengan gamblang dan jelas gitu ya bagi tim penilai. Dan mungkin tadi juga ini alhamdulillah teman-teman menyapa sebentar dari Geospasial, BKP SDM Kabupaten Tangerang, BKD Jakarta juga alhamdulillah ikut join ini Bunda. Kita kita sampaikan ke itu yang tanya sertifikat, kita nggak bikin sertifikat ya nanti kita siapkan ini amatiran. Iya, karena kita baru belajar ini ya rekan-rekan IPAKRI ini baru berusia berapa bulan ini cabang Kementan, kita baru mulai belajar berorganisasi, baru lahir. Jadi ya ini yang bisa kita berikan kita dari kita untuk kita, insya Allah bermanfaat dan nanti akan ada forum group discussion lainnya, terutama nanti ada alhamdulillah nih hadir dalam Mas Danang, ini most wanted man ini kayaknya of the month ini di awal tahun terkait SKP. Jadi mungkin nanti bisa ada FGD mungkin Mas Danang alhamdulillah insya Allah jika bisa ikut join dengan FGD kita terutama terkait SKP. Mungkin sedikit Mas Danang terkait SKP ini benar-benar nih mungkin 5 menit aja sebelum off nih gratisan nih teman-teman. Biar kita dapat izin. Todong. Tergampang dibikin sertifikat. Sedikit aja kasih buat kita dong clue-nya buat teman-teman analis kepegawaian SKP-nya supaya cihuy di awal tahun. Makasih, silakan Mas Danang. Aduh, saya tadinya mau belajar ini Mbak Mia, Bu Esti, Mbak Ririn, Bapak Ibu sekalian. Saya kan pendatang baru di fungsional ya. Jadi tadi pas Bu Esti bilang, Mas Danang, ayo gabung yuk. Ayo, kebetulan tadi kan baru beres Pikon sama BBPPTP Ambon ya. Tapi tadi saya asik sih menyimak gitu kan. Nah, jadi memang kalau menurut saya kuncinya di perencanaan sih Bapak Ibu ya. Jadi yang saya bayangin ketika saya jadi fungsional di tahun ini, saya langsung lihat itu seluruh butir analis kepegawaian Madya muda pertama karena saya di muda. Dan saya susun dulu kira-kira saya mau ngapain gitu kan. Sambil sudah merencanakan di bulan apa kan gitu kan. Jadi kalau saya lihat analis kepegawaian ini butirnya yang paling enak ya menurut saya paling mudah dapat angka kredit kalau menurut saya gitu loh. Kayaknya ntar SKP di bawah Mas Danang nih butirnya nih. Justru beda Mbak Mia. Jadi karena saya posisi di tata laksana, butir yang saya ambil itu pure tidak ada pengukuran kinerja. Jadi saya itu sudah punya proyeksi angka kredit 27 sekian, itu pure butir yang selama ini belum pernah disentuh sama analis kepegawaian di Biro Oke. Jadi saya ambil butir itu. Nah, artinya mungkin teman-teman jangan terlalu menyelam di butir-butir yang biasa-biasa aja. Saya sih mengajak teman-teman sekalian kita masuk ke butir-butir yang jarang dimasukin. Jadi butir-butir yang memang rada susah gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman lebih senior daripada saya di fungsional lebih hebat lah. Jadi mohon panduannya Bapak Ibu, khususan memakai ya. Memakai tolong dipandu saya nih. Mungkin demikian Bapak Ibu. Nah, terakhir mungkin gini Bapak Ibu sekalian, analis kepegawaian harus bisa menjawab ketika ditanya teman-teman pegawai lingkup Kementan. Apa sih perbedaan antara tugas tambahan dan tambahan tugas? Jangan sampai nanti analis kepegawaian malah nanya gitu ya ke fungsional yang lain. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan yang paling gampang tuh, tugas tambahan dan tambahan tugas. Tugas tambahan itu bagian dari unsur SKP yang tidak disusun rencana. Kalau tambahan tugas terbatas di koordinator dan subkoordinator, merupakan tambahan tugas manajerial. Mungkin demikian Mbak Mia.
Terima kasih Mbak Mia. Wah, terima kasih Mas Danang nih, udah ada clue sedikit tadi tuh, alhamdulillah Mas Danang. Jangan sampai salah teman-teman SK Pegawaian, harus tahu mana yang tambahan tugas, mana yang tugas tambahan. Jadi tadi ya udah jelas ya, mana yang punyanya subkoordinator ini Mas Arief. Jangan sampai salah kliknya gitu. Makasih Mas Danang ini informasinya, Bunda Esti, Mbak Ririn dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam acara BIMTEK IDUPAK untuk kelompok keterampilan bagi analis kepegawaian lingkup Kementan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa isi absennya, jangan lupa unduh materinya. Monggo silakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin sebelum selesai foto bersama dulu nih Bunda, ini ada 2 halaman ini. Bisa on cam semua teman-teman. Ini ada Mas Reno, Pak Iqbal, Mbak Rosdiana, Bu Suharti, Pak Rahman, Mbak Meta, monggo silakan. Kita tangan di dada ya, mungkin ya. Kita nanti saya print screen aja dari sini ini. Sekarang modelnya seperti itu ya, print screenan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di acara kita berikutnya. Ada FGD, tinggal ditunggu tanggal mainnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Esti. Ada Mas Danang. Mas Danang dipanggil Bunda tuh. Makasih Pak Suwardi, Bu Suwarti. Macam-macam nih teman-teman semuanya salam kenal. Mas Danang. Mana wongnya? Udah live ya? Ya udah nanti deh. Nggak kelihatan Mas Danang. Enggak, maksudnya nanti kapan-kapan Mas Danang kita itu untuk SKP teman-teman analis Mbak. Betul, FGD kita selanjutnya nih kayaknya khusus dulu. SKP nih. Kita bilang Mas Danang. Kayaknya udah langsung lah nih Bunda ya, biar gratisan. Nanti dijadwalin aja, nanti kita minta Mas Danang. Siap, alhamdulillah. Nah, semakin kuat analis kepegawaian karena teman-teman yang transformasi sudah gabung. Baik, sekali lagi kita live meeting ya teman-teman ya. Salam sehat, jaga kesehatan semuanya, protokol kesehatan. Salam Ipakri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mia, makasih. Sarif, salam. Salam, Bu. Bebe Pandi juga Pak. Salam sama-sama. Ya. Bu Esti, Mbak Fitri mana tadi?